Yoi, terima kasih udah ngeklik video ini dan semoga hari-hari kalian menyenangkan. Jadi film yang akan kita bahas kali ini mengisahkan seorang perempuan yang mencari Shago Naga terakhir untuk menyelamatkan seluruh dunia dari kegelapan. Perempuan dan naga itu juga harus mengumpulkan permata yang terpecah belah di berbagai tempat untuk dapat mengeluarkan kekuatan yang dahsyat demi menyelamatkan dunia. Banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Oh ya, sebelum lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke, ya udah daripada kelamaan, langsung aja ke jalan ceritanya. Pada zaman dahulu sebelum dunia hancur, dikisahkan dahulu kala semua manusia hidup bahagia dan saling berdampingan bersama dengan para naga yang memberikan air, hujan, dan kedamaian di dunia. Semua terlihat damai dan harmonis sampai Drun datang. Drun adalah wabah yang membuat siapapun seketika menjadi batu dan mereka terus-menerus berlipat ganda sampai tak terhingga. Para naga pun berjuang untuk melawan Drun tersebut. Namun naga-naga tersebut justru berubah menjadi batu dan hanya tersisa satu naga saja. Naga terakhir itu mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melenyapkan Drun dan mengembalikan seluruh manusia yang telah diobat Drun menjadi batu. Namun hal tersebut tidak berpengaruh kepada para naga dan mereka tetaplah menjadi batu. Dan naga terakhir tersebut meninggalkan sebuah permata, namun bukannya hidup damai dan berdampingan, justru seluruh manusia malah memperebutkan permata itu untuk kepentingan rakyat mereka masing-masing. Kemudian film pun dimulai, dan kita diperkenalkan seorang anak perempuan bernama Raya yang berlari menuju suatu tempat di malam hari yang sunyi. Raya ternyata menuju sebuah tempat peninggalan kuno yang di dalamnya ada banyak jebakan. Raya pun berhasil lolos dari berbagai jebakan tersebut dengan bantuan seekor terenggiling bernama Tuk Tuk. Lucu banget ya? Dan sampailah Raya di sebuah pintu, dan dia pun membuka pintu tersebut. Di dalam sana ternyata ada sebuah permata naga terakhir di scene sebelumnya. Namun di sana Raya bertemu seorang penjaga permata naga itu yang melarang Raya untuk mendekati permata itu. Namun Raya tetap ngotot dan dia pun bertarung dengan penjaga tersebut. Dan ternyata penjaga itu adalah ayah Raya sendiri. Ayah Raya menguji kelayakan Raya untuk menjadi penerus penjaga permata naga. Dan di sini dijelaskan nama permata itu ternyata adalah Roshisu. Dan Shisu itu sendiri adalah nama naga terakhir yang menyelamatkan umat manusia dari Drun di scene sebelumnya. Dan ayah Raya pun mengatakan kalau Raya sudah layak untuk menjaga Roshisu. Keesokan harinya, Raya dan ayahnya mengobrol, dan ayah Raya mengatakan kalau dia ingin menyatukan seluruh negeri kembali sama seperti dahulu kala sebelum terjadi perebutan Roshisu. Seketika Raya tidak percaya dengan yang dikatakan ayahnya, mengingat kelima negeri saling bermusuhan dan berusaha ingin memiliki Roshisu. Kelima negeri tersebut adalah Fang, Heart, Spine, Talon, dan Tail. Namun ayah Raya mengatakan kalau dahulu kala sebenarnya sebelum terjadi kehancuran, seluruh negeri bersatu menjadi kesatuan yang disebut Kumandra. Dan ayah Raya ingin mewujudkan hal itu kembali sama seperti dahulu kala. Tidak ada peperangan dan hidup secara bahagia dan damai dan menjadi Kumandra lagi. Namun karena seluruh negeri bermusuhan, ayah Raya harus mengambil langkah pertama dengan cara mempercayai seluruh negeri untuk dapat bersatu kembali. Dan ayah Raya meminta Raya untuk percaya bahwa semua ini akan berhasil. Mendengar hal itu, Raya seketika menyetujui keinginan ayahnya. Dan ayah Raya dihadapkan pada ratusan orang yang berbeda negeri. Di sana, ayah Raya mulai menyambut mereka dan berpidato menyampaikan keinginannya. Namun seluruh negeri menyepelekan itu dan berdebat akan Roshisu yang dimiliki negeri Heart atau desanya Raya. Di sana Raya pun bertemu seorang gadis bernama Namari dari negeri Fang. Dan di sana mereka pun menjadi sangat dekat dan Namari pun memberitahu Raya sebuah isu kalau ternyata Shisu masih hidup sampai sekarang. Dan dia menunjukkan sebuah gambar di mana Shisu sekarang berada di ujung sungai yang tidak diketahui. Dan di sana Namari pun memberikan hadiah kalung naga kepada Raya. Karena merasa Namari adalah orang yang baik, Raya pun ingin menunjukkan Roshisu kepada Namari. Namun di sana Namari menendang Raya dan ternyata Namari ingin mengambil Roshisu karena tugas dari negerinya.
Raya pun tidak ingin membiarkan hal itu terjadi dan perkelahian antar bocil pun dimulai. Di sana Namari kalah, namun Namari mengirim sinyal bantuan dan seluruh negeri pun berkumpul menyaksikan keindahan Roshisu. Karena Roshisu memiliki kekuatan yang besar, semua orang di sana pun memperebutkan Roshisu. Namun Roshisu pun pecah dan menyebabkan drone keluar yang seketika merubah semua orang yang ada di sana menjadi batu. Seluruh orang pun lari berhamburan dan masing-masing negeri mengambil potongan Roshisu tersebut. Dan di sana kelemahan drone ternyata adalah air. Ayah Raya dan Raya pun pergi dari tempat tersebut, namun Ayah Raya seketika tidak bisa lagi berlari karena serangan panah saat melindungi Roshisu. Ayah Raya pun memberikan pecahan Roshisu dan berpesan kepada Raya untuk jangan menyerah mempersatukan seluruh negeri seperti dahulu. Dan karena kelemahan drone adalah air, Ayah Raya pun melemparkan Raya ke sungai agar Raya selamat. Namun Ayah Raya justru berubah menjadi batu. Saya ini agak bingung, Pak. Kenapa Anda gak ikut nyebur coba? Kan deket tuh tinggal lompat. Malah anaknya doang yang dilempar. Mana ngelemparnya kayak lempar sampah lagi. Enam tahun kemudian Raya sudah tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan Raya berjalan menuju ujung sungai tempat Shisu atau naga terakhir itu berada. Namun tiba-tiba Raya diserang drone dan untungnya dia masih sempat mengambil potongan permata untuk mengusir drone tersebut. Raya pun melanjutkan tujuannya ke sungai tersebut dan di sana Raya seperti melakukan sebuah ritual untuk memanggil Shisu. Sebenarnya Raya di sini juga tidak yakin kalau Shisu akan muncul. Namun Oh my, where am I? Tengu? Amba? Rani? Are you here? See you there. Not too bad, just a little dust. Shizu? And your people. What's your name? Shisu ternyata benar-benar muncul dan Shisu melihat Raya yang baik-baik saja dan tidak menjadi batu. Dan Shisu seketika salah paham menganggap bahwa dia berhasil menyelamatkan umat manusia dari drone dengan kekuatannya. Namun Raya mengatakan kejadian yang sebenarnya, dan Shisu tiba-tiba terkejut akan ucapan Raya yang mengatakan kalau Shisu sudah tidur lebih dari 500 tahun. Para naga tidak kembali ke bentuk semula dan tetap menjadi batu, dan Raya juga mengatakan kalau permata Shisu sudah pecah. Seketika Shisu panik, lalu Shisu menjelaskan kepada Raya bahwa Shisu bukanlah naga yang terbaik. Dan Shisu juga menjelaskan kalau dia sebenarnya bukanlah naga yang memiliki kekuatan besar dan dapat membuat permata itu. Melainkan semua itu adalah kekuatan dari saudara-saudara Shisu. Saat Shisu memegang permata itu, seketika tubuh Shisu diselimuti cahaya dan Raya menyimpulkan bahwa Shisu masih terhubung dengan kekuatan di dalam permata itu. Dan yang berarti bahwa apabila Raya dan Shisu dapat menyatukan seluruh permata yang pecah, maka kekuatan tersebut masih dapat digunakan untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan drone dan menyatukan kembali Kumandra. Datanglah Namari yang sudah dewasa bersama dengan anak buahnya ke tempat Shisu. Namun ternyata di sana Raya dan Shisu sudah meninggalkan tempat tersebut dan berjalan mencari potongan permata tersebut tersebar. Mereka berdua pun sampai di sebuah gua. Di dalam gua tersebut banyak sekali jebakan. Namun mereka berdua mampu melewati jebakan tersebut dan mengambil permata Shisu. Di saat Shisu memegang permata itu, seketika dia berubah menjadi bentuk manusia. Tak lama datanglah Namari, yang juga ingin mengambil permata tersebut. Dan Namari pun menghina Raya, lantaran dia mencari Shisu yang sebenarnya hanya rumor bahwa Shisu masih hidup, tanpa dia tahu bahwa di samping Raya adalah Shisu. Namari pun ingin menangkap mereka, namun Raya mengaktifkan jebakan di gua tersebut, dan seketika Namari pun tertimbun pasir, dan mereka pun kabur dari Namari. Mereka pun menaiki sebuah kapal. Di sana ada seorang anak bernama Bon yang merupakan pemilik kapal tersebut. Seketika Namari dan pasukannya pun mulai mendekati kapal itu.
Namun Sisu masuk ke dalam air dan berubah bentuk menjadi naga untuk mendorong kapal tersebut. Dan mereka pun lepas dari kejaran Namari dan pasukannya. Mereka pun sampai di negeri Thailand, dan Raya berniat ingin mencuri permata itu dari ketua di sana yaitu Dong Hai. Dan Raya meminta Sisu untuk tetap tinggal di kapal karena Raya tidak mau terjadi hal yang tidak diinginkan pada Sisu. Karena Raya sangat membutuhkan Sisu untuk menyelamatkan dunia dari Drone. Raya pun berjalan menuju rumah Dong Hai. Namun di perjalanan Raya bertemu bayi perempuan. Raya pun ingin mengembalikan bayi itu kepada orang tuanya. Namun ternyata bayi itu hanya menipu Raya, dan seketika para teman kera bayi itu mengambil permata itu. Raya pun mengejar bayi tersebut. Dan singkat cerita, Raya berhasil menangkap bayi itu. Dan Raya pun menanyakan di mana orang tua bayi itu. Dan salah satu kera di sana menunjukkan gambaran bahwa keluarga mereka semua telah menjadi batu karena Drone. Karena kasihan melihat bayi dan kera-kera tersebut, Raya pun meminta bantuan kepada bayi itu, dan apabila mereka berhasil, Raya akan memberikan hadiah kepada mereka. Bayi dan para kera itu pun menolong Raya dengan memancing perhatian penjaga, dan kemudian Raya pun masuk ke dalam rumah Dong Hai. Namun ternyata di sana Dong Hai sudah berubah menjadi batu, dan orang di sana mengatakan kalau permata itu ada di tangan ketua Thailand yang sangat kejam. Di saat Raya mencuri permata, Sisu malah keluyuran di tempat tersebut dan bertemu nenek-nenek tua yang sangat baik. Sisu pun seketika percaya bahwa nenek tersebut akan membawa dia ke rumah Dong Hai. Namun ternyata Sisu malah dimasukkan ke tempat di mana di sana terdapat Drone, dan nenek-nenek itu pun mengancam kalau Sisu tidak menyerahkan potongan permata lainnya, maka nasib dia akan sama dengan patung batu tersebut. Namun Raya datang di saat yang tepat untuk menolong Sisu sekaligus mengambil permata itu dari nenek tersebut. Kemudian mereka tiba di kapal, dan di sana bayi dan kera-kera itu pun masuk ke dalam kapal karena Raya menghadiahkan bayi dan kera tersebut makanan. Di sana Sisu tidak percaya bahwa nenek baik hati yang dia percayai malah menipu dia. Berbeda pada zaman dahulu yang semua manusia hidup damai dan bahagia, namun sekarang para manusia menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan Raya mengatakan memang seperti ini dunia sekarang, dan tidak ada yang dapat dipercaya lagi. Di negeri Feng, Namari memberitahu ibunya bahwa Raya membawa permata Sisu, dan sekarang Raya akan menuju ke negeri Spine untuk mengambil permata lagi. Namari pun ingin meminta beberapa pasukan kepada ibunya, dan ibunya pun menyetujuinya. Di dalam perjalanan, Sisu menanyakan kepada Raya tentang sulitnya menjadi manusia. Manusia sekarang berbohong hanya untuk mendapatkan keinginannya, dan Raya pun mengatakan kalau memang seperti inilah dunia sekarang, dan jangan pernah percaya siapapun. Raya pun juga mengatakan kalau Kumandra hanyalah sebuah angan-angan saja, dan seluruh negeri tidak akan mau bersatu kembali. Namun Sisu tidak setuju pendapat Raya. Sisu seketika membawa makanan dan menuju ke negeri Spine untuk membuktikan ke Raya bahwa ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang, maka orang itu akan percaya juga kepada kita. Namun di sana Sisu dan Raya justru malah tertangkap. Dan di sana kita diperkenalkan sosok yang terlihat kejam bernama Tong. Dan Raya menanyakan apa yang akan dilakukan Tong kepada mereka. Namun Tong tidaklah sekejam itu, dan dia pun tidak tahu akan melakukan apa ke mereka. Tiba-tiba datanglah Tuk-Tuk menyelamatkan Raya dan Sisu, dan mereka melihat bahwa pasukan negeri Feng sudah berada di sini dan mencari Raya. Dan seketika Raya pun melihat bahwa seluruh pasukan negeri Spine sudah berubah menjadi batu, dan ternyata Tong hanyalah tinggal seorang diri di sini. Raya pun ingin mengecoh perhatian Namari agar semuanya dapat melarikan diri, dan Raya pun bertarung dengan Namari. Melihat Raya yang hampir kalah, Sisu pun tidak tega dan seketika berubah menjadi naga untuk menyelamatkan Raya. Namun di sana Sisu melihat mata Namari yang terharu dan terlihat sangat mengagumi sosok naga. Melihat kesempatan kabur, Raya dan semuanya pun pergi dan menaiki kapal. Di kapal tersebut mereka kaget karena selama ini Sisu ternyata adalah seekor naga. Dan Sisu menyampaikan bahwa dia dan Raya akan menyelamatkan dunia dari Drone. Seketika semua yang ada di kapal tersebut ingin membantu, dan Tong menyerahkan potongan permata itu kepada Sushi. Dan mereka pun menuju ke negeri terakhir, yaitu negeri Feng. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk pergi mengambil permata itu dari negeri Feng.
Dan Sisu memiliki sebuah rencana untuk memberikan hadiah kepada Namari agar Namari bisa memberikan permata itu dan bersama-sama menyelamatkan dunia. Seketika semuanya tidak setuju tentang rencana Sisu, mengingat bahwa negeri Feng merupakan negeri terkejam. Namun Sisu berkata bahwa tidak ada salahnya untuk saling percaya satu sama lain. Namun Raya tetap tidak setuju akan rencana Sisu, dan seketika Sisu membawa Raya ke negeri Heart untuk menjelaskan sesuatu. Di sana Sisu menjelaskan bahwa segala kekuatan dia berasal dari kakaknya yang telah berubah menjadi batu. Dan Sisu menceritakan masa lalu ketika Sisu dan kakak-kakaknya dikepung oleh drone. Kakak Sisu berencana menyatukan seluruh kekuatan mereka ke dalam sebuah permata dan mempercayakan permata itu kepada Sisu karena mereka percaya bahwa Sisu dapat menyelamatkan seluruh dunia dari kehancuran. Sisu pun mengeluarkan seluruh kekuatan dari permata itu untuk memusnahkan drone dan mengembalikan manusia ke bentuk semula. Dan Sisu menjelaskan bahwa ketika mereka mempercayai Sisu, Sisu merasa menjadi lebih yakin dan percaya diri dengan keyakinannya. Dan dia menganggap bahwa hal yang sama juga akan bisa terjadi kepada Namari. Karena menurut Sisu, saat dia melihat mata Namari, dia merasa Namari juga ingin menyelamatkan seluruh umat manusia dari kehancuran. Dan yang bisa dilakukan adalah mempercayai Namari dan membuat Namari yakin atas keinginannya itu. Dan mungkin saja dengan percaya satu sama lain akan mempersatukan umat manusia seperti dahulu lagi. Mendengar hal itu, Raya pun setuju akan rencana Sisu. Di samping itu di negeri Feng, Namari menemui ibunya dan mengatakan kalau dia menemukan Sisu, naga terakhir yang menyelamatkan dunia. Ternyata di sini Namari juga ingin bekerja sama dengan Sisu untuk menyelamatkan dunia dari drone. Namun ibu Namari tidak setuju karena dia takut apabila semua orang selamat dan para drone menghilang, maka negeri pertama yang akan mereka serang adalah negeri Feng yang menjadi dalam perpecahan 6 tahun yang lalu. Malah justru ibu Namari ingin merebut Sisu dari Raya untuk membuat negeri Feng menjadi yang terkuat dan tidak ada yang dapat menyerang negeri Feng. Di malam harinya, Raya memberikan hadiah kepada Namari dengan bantuan bayi dan para kera, berharap agar Namari mau bekerja sama untuk menyelamatkan dunia. Tak lama muncullah sinyal dari Namari, dan mereka pun menuju tempat Namari berada. Di sana Namari membawa permata tersebut dan memberikannya kepada Raya. Dan Sisu pun muncul di hadapan Namari. Namun Namari malah mengacungkan senjatanya kepada mereka berdua. Di sana Namari ternyata ingin membawa Sisu dan semua potongan permatanya kepada ibunya. Kemudian Sisu pun ingin menenangkan Namari dengan caranya. Di sana Sisu pun mengerti isi hati Namari yang sebenarnya ingin menyelamatkan dunia dari drone, namun Namari tidak punya pilihan lantaran ini semua adalah perintah dari ibunya. Dan Sisu pun mengatakan bahwa dia percaya kepada Namari kalau Namari juga bisa menyelamatkan dunia. Namun justru Raya tidak mempercayai Namari dan malah menyerang Namari yang seketika membuat busur panah Namari melesat ke dada Sisu. Sisu pun terjatuh dari tebing dan kemudian mati. Kematian Sisu membuat seluruh air di dunia juga menghilang, dan apabila air menghilang maka drone dapat dengan leluasa memasuki seluruh negeri dan tidak ada lagi yang dapat menghentikan drone. Karena melihat kematian Sisu di depan matanya sendiri, Raya pun seketika sangat marah kepada Namari dan ingin membunuh Namari. Namari pun mengatakan kepada Raya bahwa sebenarnya Sisu percaya kepada Namari. Namun Raya justru sebaliknya, dia tidak percaya kepada Namari dan justru malah menyerang Namari yang membuat Namari terkejut dan tanpa sengaja menembakkan busur panahnya ke dada Sisu. Kemudian Raya pun sadar akan kesalahannya dan membantu teman-temannya untuk mengevakuasi warga di sana. Dan Namari pun juga ikut membantu Raya. Namun tiba-tiba mereka pun terjatuh ke bawah tanah dan di sana ada banyak sekali drone yang mengepung mereka. Raya pun seketika mengingat cerita Sisu dan Raya pun menjelaskan bahwa ini semua bukan tentang kekuatan permata, melainkan ini semua tentang kepercayaan. Raya juga menjelaskan bahwa inilah yang selama ini diinginkan Sisu, membuat semua orang saling percaya satu sama lain. Namun teman-teman Raya tidak ingin percaya kepada Namari setelah apa yang dilakukan dia kepada Sisu di depan mata mereka. Namun Raya mengambil langkah pertama untuk mempercayakan permata itu kepada Namari, kemudian diikuti oleh teman-temannya yang juga mempercayai Namari.
Melihat sebuah jalan keluar, Namari pun ingin keluar dari sana. Namun dia melihat Raya dan teman-temannya dan seketika membuat dia mengurungkan niatnya untuk keluar dari tempat ini dan menyatukan permata itu menjadi satu kembali. Masing-masing dari mereka pun kembali ke negeri mereka masing-masing dan bertemu keluarga mereka. Raya pun pulang ke negeri Heart dan bertemu dengan ayahnya di sana. Dan Sisu pun menjelaskan kepada ayah Raya segala hal yang sudah dilakukan putrinya itu. Dan semua orang di seluruh negeri pun datang ke negeri Heart. Ba? Welcome to Kumandra. Dan tamat. Pesan dari film ini, jangan mudah percaya dengan orang yang baru pertama ditemui, sama seperti Raya kecil yang menganggap bahwa Namari adalah orang baik dan menunjukkan permata itu kepada Namari yang membuat malapetaka bagi semua orang. Dan juga apabila kita menjadi seorang teman, kita juga harus percaya dengan teman kita apapun keputusan dia. Dan bertanggung jawablah atas rasa kepercayaan yang sudah diberikan teman kita kepada kita. Yoi. Jadi begitulah cerita dari film Raya and the Last Dragon menurut pandangan saya. Jadi apabila ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apa kekurangan dari saya, dan saya akan mencoba memperbaiki itu. Terima kasih sudah menonton, and see you the next video. Bye bye.